Dela, tolong dihubungi Delanya. Siapa tahu dia tidur. Ya, baik Prof. Nanti dihubungi Prof. Dela Prof. Maaf, Prof. Tadi sinyalnya tiba-tiba hilang. Kenapa dia tiba-tiba hilang? Kan biasanya kalau pemakaian melebihi batas data itu tiba-tiba mati. Nah, tadi tuh nggak tahu HP-nya dicas. Oh, oke. Ya sudah, kalau begitu silakan untuk mempresentasikannya. Silakan Dela. Apakah share screen-nya sudah kelihatan, Prof? Sudah, nak. Sudah. Kamu di mana, Dek? Di kos, Prof. Oke. Kamu punya berapa device? Satu. Tapi kenapa berdengung itu? HP-nya dimatikan dulu atau tethering ya? Iya, Prof. Tapi sekos dengan Vera, jadi mungkin Vera di kamar, Dela di ruang tengah. Oke. Salah satu di mute kan, dengar boleh, tapi jangan sama-sama dihidupkan kan. Kalau tidak nanti akan berdengung. Oke, silakan. Di sini Dela mengambil judul implementasi model pembelajaran problem-based learning terhadap pemahaman materi integral pada siswa kelas 11 SMA. Kita Oke. masuk ke proposal penelitiannya, masuk ke latar belakang. Pada paragraf pertama ini, Dela mendefinisikan pengertian kalkulus dan integralnya. Pada paragraf kedua, memasukkan kenyataannya, di mana pada kenyataan kedua ini Dela menuliskan tentang kesulitan siswa dalam memahami konsep kalkulus khususnya integral. Tolong Di sini diperbesar lagi, nakku. Saya tidak bisa terlalu membaca. Mato lampat. Oke, apakah dah. Oke, cukup sayang. Selanjutnya paragraf ketiga, Dela memasukkan penelitian sebelumnya mengenai hal yang sama tetapi dengan metode yang berbeda atau model pembelajaran yang berbeda. Paragraf keempat mulai memasukkan apa yang model pembelajaran yang akan Dela gunakan pada permasalahan tersebut. Di sini paragraf kelimanya memasukkan penelitian Dela. Nah, untuk
Bab keduanya masih belum begitu paham, Prof, tapi sudah Dela rancang. Oke, sebentar. Saya membahas di ini dulu ya, mulai latar belakang ya. Saya kotak-katik dulu ya. Oke ya. Oke, coba lihat rumusan masalahmu apa. Tapi tadi kalau salah saya dengar belum ada rumusan masalah ya. Pada paragraf kedua, Prof. Oh, bukan. Rumusan masalah itu adalah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah gitu-gitu nulisnya. Belum, Prof. Oke, kalau begitu lihat judul. Mungkin minggu lalu sudah diterangkan oleh Bu YK, tapi ini saya akan terkait dengan yang disampaikan oleh Della, saya akan membahas ini. Implementasi model pembelajaran problem based learning ya terhadap pemahaman materi integral. Oke, satu langsung ke turun ke bawah rumusan masalah. Oke, kalkulus merupakan salah satu, enggak begitu. Ya. Jadi saran saya ini untuk berlaku semua deh. Jadi kalau kalian menuliskan seperti ini langsung saja ke integral. Ya, kalau ini kan kalkulus merupakan salah satu, itu zaman dulu nulisnya begitu tuh. Langsung saja ke integral. Integral, mengapa integral itu penting? Menurut Della, kenapa integral itu penting, sayang? Karena bisa membantu mengembangkan kemampuan analitis dan pemikiran kritis sehingga seseorang dapat memecahkan masalah yang kompleks dan membuat keputusan yang lebih baik, Prof. Mantap. Ya, itu yang pertama yang kamu tulis. Jadi orang tuh begitu membacanya itu memang, oh penting bener, integral itu diteliti gitu. Gitu ya. Karena integral itu sangat penting. Karena yang tadi disampaikan, dapat membantu mengembangkan kemampuan analitis dan pemikiran kritis. Ini ada dua. Satunya mana? Ini ada yang kedua. Tapi satunya kemana ya? Itu ada nomor 2 tuh, Del. Satunya mana, Del? Oh, Bukan semester ini, Prof. 2. Ini semester 2. Astagfirullahaladzim. Oke, itu nggak perlu begitu nulisnya. Jadi, ambil pendapat orang bahwa membantu mengembangkan, itu kan umumnya materi integral diajarkan pada kelas 11. Terus titik. Saya nggak paham kalimatmu ini. Nggak paham kan ya? Jadi kan harusnya dari Ridho itu apa yang kamu dapat? Apa penelitian yang ada di Ridho? Oke, intinya adalah satu, tolong semuanya catat sesuaikan dengan penelitian kalian. Ambil konten materinya, terserah. Ada yang tentang apa? Ini kan tentang integral. Ada lagi tentang apa, anakku? Tolong sebutkan siapa aja. Konten matematikanya apa? Limit, Bu. Limit. Oke, bagus. Terus, Amalia apa, Amalia? Integral. Kalian kok berat-berat semua ya? Integral, limit, mantap. Masya Allah. Masayu, Irhamna. Kemarin tuh mau ambil eksponen, seperti ini ganti Prof jadi persamaan linear satu variabel. Saya mau tanya, pasti orang akan nanya, kok kalian milih materi itu sih? Gitu kan? Sehingga pasti yang akan kalian sampaikan adalah materimu itu penting. Misalnya, itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Itu dapat, seperti tadi ya, membantu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Gitu kan? Menurut orang kan, dan menurut hasil penelitian. Nah, itu duluan yang kalian tuliskan. Jangan pernah lagi saya membaca ada proposal yang nuliskan matematika adalah. Itu tahun 90 saya dulu. Sekarang tahun 2024. Sudah zaman kayak gini lah ya. Sudah zaman-zaman jebot lagi, jangan gitu. Paham
maksudnya Dela tuliskan yang alinea pertama adalah integral itu penting atau integral sangat bermanfaat. Integral itu materi yang sebagai materi prasyarat, misalnya gitu ya. Nah, itu yang diambil dari hasil penelitian orang. Sama tadi limit. Kenapa limit? Limit sangat penting. Limit itu bisa ini. Sama saja dengan sistem persamaan linear satu variabel. Kenapa kalian memilih itu? Paham, nakku? Paham. Semua, ya. Oke, setelah itu ada apa dengan integral gitu? Kalau tadi kan penting tuh. Ada apa dengan integral? Apa maksudnya? Kenapa integral selama ini? Oke, saya tanya ke Dela, kenapa anakku apa integral sekarang? Ada apa dengan integral? Kok kamu milih integral? Ada masalah apa dia? Apa penyakitnya? Bahasanya itu kadang-kadang saya ngomongnya gitu, padahal bukan penyakit ya. Masalahnya apa gitu? Apa nak? Siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep integral. Di mana itu? Menurut siapa nak? Menurut Kurniasi pada tahun 2019. Oh, itu konsepnya. Konsep integral itu apa? Kan kita belajar kalau konsep dari integral itu merupakan kebalikan dari turunan. Hmm, Berarti kan, sedangkan kalau dalam kita belajar tuh integral terbagi menjadi dua, integral tak hmm. tentu dengan integral tentu. Sebentar. Itu penelitian orang. Paham sayang? Nah, tadi kan udah bagus tuh bahwa integral itu susah dipahami. Nah, itu penyakitnya tuh. Nah, itu jadikan satu alinea. Jadi, satu alinea itu urusannya integral semua. Satu, mengapa integral itu penting? Ada menurut si A, menurut si B, menurut si C. Gitu ya. Nggak boleh satu ya. Nggak boleh satu pendapat satu orang. Harus mendapat beberapa penelitian orang. Satu, kedua, ada apa dengan integral? Artinya itu ada masalah apa dengan integral? Tadi kan udah bagus tuh bahwa tadi ternyata susah dipahami, sudah memahami kesulitan dalam memahami konsep, gitu kan ya? Nah, Ya, terus Prof. apa lagi? Apa lagi nakku? Di sini baru Dela tuliskan kalau penyebab kesulitan dalam memahami konsep integralnya, Oh, karena Prof. ini karena dia ngantuk, nggak boleh. Jadi urusannya itu dengan integralnya gitu. Satu betul tadi susah memahami konsepnya. Kemudian kedua apalagi gitu ya. Jadi itu harus diperjelas mengapanya. Dan itu menurut pendapat beberapa orang. Paham, Pinter? Paham, Prof. Oke. Kemudian alinea keduanya tadi menerapkan apa, nakku? Implementasi problem based learning. Ya. Nah, problem based learning, ada apa dengan problem based learning? Apakah dia bisa mengobati dari memahami konsep? Nah, coba. Karena kan kamu tadi ngomongnya kan dia susah tidak memahami konsep. Sulitnya kan di situ tuh. Artinya kan kita harus memberikan obat yang bisa yang mengobati tadi penyakit tadi. Nah, coba. Apakah dia untuk memahami konsep? Oleh karena itu problem yang cocok. Nah, langsung begitu nggak bisa. Jadi harus dari penelitian sebelumnya yang ngomongin tentang kalau untuk bisa melalui problem based learning bisa memahami konsep integral atau memahami konsep. Konsep apa aja? Karena kebetulan kita integral baru nanti masuknya adalah di integral. Oke, sekarang saya tanya, Artika, kamu kontennya apa sayang? Artika Titania. Saya kontennya itu statistika, Prof. Statistika itu besar, pinter. Apa? Jadi untuk di judul itu kayak materi statistika dasar di kelas 9 SMP, Prof. Apa materinya, nak?
boleh terlalu luas, karena kamu masih S1. Kalau kamu ngomongin statistika besar seperti itu, S3. Kalau untuk Itu sekarang aja. materinya masih umum berarti Pak punya Artika. Oke, nggak apa-apa. Apa aja? Untuk di latar belakang itu sendiri baru nulisin tentang statistika, Prof. Nanti akan direvisi lagi untuk pengerucutan tentang Oke, materi yang lebih itu. baik. Pedagoginya apa? Atau model pembelajarannya atau pendekatannya apa? Menggunakan pendekatan PMRI. Oke, kenapa? Jadi kan ini masih masih luas nih ya, statistikanya harus diperbaiki. Ada apa dengan statistika? Kemudian kenapa memilih PMRI? Apakah memang bisa mengobati, misalnya di pemahaman konsep, bisa membuat dia kemampuan penalaran, bisa membuat dia berpikir kritis gitu ya. Jadi harus ambil penelitian sebelumnya yang menyatakan PMRI bisa untuk mengobati penyakit itu. Eh, Gitu ya, Artika Artika ya. menggunakan ada konteksnya juga, Prof. Di yang judulnya itu konteks di tempat wisata daerah Bangka. Jadi nanti untuk Bagus. pendekatan PMRI itu mereka belajar tentang statistika melalui pendekatan PMRI. Nah, untuk yang soal-soalnya itu nanti ada konteksnya tentang kehidupan nyata, yaitu tempat wisata gitu, Prof. Ya, jadi itu kan maksudnya ke PMRI itu. Ya kan? Nah, artinya memang kalau dia menggunakan konteks. Nah, ada apa dengan konteks gitu? Kamu harus ada linknya. Kenapa kok melalui konteks orang bisa apa? Nah, saya tanya nih, tadi kan ada statistikanya lebih besar. Saya tanya dulu statistikanya ada apa dengan masalah dengan statistikanya apa? Ini boleh nggak, Prof, ditampilin share screen latar belakangnya? Oke, boleh, boleh. Tapi sebelumnya nanti gilirannya Artika ya. Saya beresin dulu Dela. Ya. Oke. Dela, udah paham Dela? Paham, Prof. Nah, ini kan tadi kan mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis, tapi di atas itu adalah pemahaman. Jadi agak-agak tidak pas. Tadi ngomongin kamu kesulitan dalam memahami konsep, tapi di sini adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analisis. Itu kan sesuatu yang berbeda. Ya, jadi harus sinkron dengan itu. Sehingga rumusan masalahmu turun lagi, nakku. Turun. Oh, Sorry, habis. Prof. Ini terakhir. Oh, sehingga rumusan masalahnya belum nyampe ya. Nah, kalau Hmm. begitu nanti nyambungnya ke rumusan masalah. Jadi tergantung masalahmu apa, diobatinya dengan pendekatan apa, sehingga nanti lahirlah rumusan masalahmu. Gitu ya, Dela? Oke, Ya. Dela ada yang mau ditanya nggak? Berarti di paragraf pertama ini tadi itu kalkulusnya jangan langsung ke integral saja ya, Prof. Betul. Nah, terus kalau untuk kenyataannya atau permasalahan apa yang pada integral itu jangan cuma satu untuk penelitian saja, tapi beberapa biar kayak lebih lebih kayak ngena tuh. Terus paragraf ketiganya, Prof, di sini kan menggunakan nggak apa-apa ya kalau menggunakan satu penelitian karena penelitian sebelumnya tuh Ulangi. di sini. Di sini kan paragraf ketiganya Dela memasukkan penelitian Pasti. sebelumnya, tapi cuma satu. Pasti, nak. Jadi harus penelitian sebelumnya. Dari awal itu pasti penelitian sebelumnya. Jadi ini nggak penting, nggak perlu begini nulisnya gitu. Karena dia menyatu di dalam satu satu paragraf itu. Seperti tadi ya, integral itu penting karena ini. Itu menurut penelitian sebelumnya. Gitu ya. Kemudian ada apa dengan integral? Tadi sulit memahami konsep, kemudian dan sebagainya. Itu harus penelitian sebelumnya. Jadi tidak perlu ditulis seperti ini. Gitu ya. Jadi ini menyatu aja dengan yang di atas gitu. Menurut si Matondang gitu ya. Oke. Paham? Paham, Prof.
Nah, sehingga jadi kalau kalian pahami di situ adalah ada kontennya, ada pedagoginya, kemudian nanti digabung menjadi satu. Jadi intinya isi itu ada 3 macam itu aja di dalam satu latar belakang. Oke, silahkan di stop share. Saya akan tanya ke semua. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sebelum masuk ke rumusan masalah. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Aisyah? Izin bertanya, Ya, siapa itu? Siapa anakku yang bertanya? Oh, Thomas, Tom. Prof. Izin bertanya, Prof. Oke, ya silakan Thomas. Prof, izin bertanya, Prof. Terkait judul proposal penelitian itu kan ada yang menuliskan tentang pengaruh, tentang apa, dan hubungan apa dengan apa. Nah, izin bertanya, Prof. Perbedaan antara judul yang menuliskan hubungan dan pengaruh itu Oke, bagus sekali pertanyaanmu. Jadi ini terkait dengan jenis penelitian yang akan kalian tuju. Ditambah lagi dengan fungsi dari penelitian itu. Kalau permasalahanmu ingin melihat hubungan, maka kalian harus menggunakan statistiknya adalah korelasi dan regresi. Tapi kalau kalian ingin melihat pengaruh, maka pengaruh A terhadap B, misalnya gitu ya. Pengaruh racun terhadap kehidupan, ya matilah gitu kan. Jadi ada pengaruh A sesuatu terhadap sesuatu, maka kamu menggunakannya uji T. Kalau dia hanya satu perlakuan. Kalau dia 2 perlakuan, juga uji T antara satu dengan yang kedua. Kalau kamu menggunakan lebih dari 2 perlakuan, maka menggunakan uji F. Jadi statistikanya masuk di situ. Perbedaannya adalah dari permasalahanmu ketemu bahwa ternyata saya ingin melihat, lahirlah rumusan masalahnya adalah melihat pengaruh antara A terhadap B. Saya ingin melihat hubungan antara A dengan B. Gitu. Itu semuanya dari masalah yang kalian lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah ini nanti akan saya tampilkan materi tentang bagaimana menentukan rumusan masalah. Ada lagi, Thomas? Oke, paham Iya, ya? Prof. Oke, makasih. Ada lagi, Nakku, yang lain? Izin Prof. Hmm. Kalau misalnya efektivitas itu bagaimana ya Prof itu? Efektivitas itu sama dengan pengaruh, sayang. Oh, ya Prof. Itu saja Prof. Itu kan nama lain dari pengaruh. Efek itu kan bahasa Inggris. Effectiveness itu pengaruh. Sama di bahasa Indonesia kan jadi efektivitas. Bahasa lain dari efektivitas adalah pengaruh. Baik Prof. Terima kasih Prof. Oke, nah yang kalian akan pelajari ini ada 3 jenis kan? 1 deskriptif, 2 eksperimen, 3 desain. Sudah disampaikan oleh Ibu YK kah? Sudah kan? Oke. Nah, 3 metode penelitian ini, semua di latar belakangnya itu adalah ada 3 poin tadi. Tetap, 1 konten matematikanya, 2 pedagoginya, 3 gabungan keduanya. Hanya masalahnya saja yang berbeda. Seperti tadi integral masalahnya ini. Gitu kan? Limit masalahnya adalah ini. Sehingga kalian yang menentukan, kalian ingin ada obatnya untuk diimplementasikan atau dicobakan atau melihat kemampuannya bagaimana atau ingin melihat pengaruhnya. Nah, kalau nanti kalian belajarnya metodenya eksperimen, maka kalian harus pengaruh. Ini implementasi tadi, Bella, implementasi itu sama saja dengan pengaruh loh, Nak. Tapi dia one shot case study. Nah, apalagi lah itu, Bu. Ya, bingung lah kalian ada istilah baru. Gitu ya. Jadi implementasi. Nah, lebih baik
Dela, istilahmu buang implementasi karena mungkin untuk yang pertama kalian adalah metode deskriptif ya. Kalau metode deskriptif maka judulnya adalah kemampuan apa tadi nakku? Pemahaman konsep integral menggunakan metode atau model pembelajaran problem based learning. Gitu ya, Del? Jadi kalau deskriptif semuanya itu adalah ingin menggambarkan sesuatu, maka judulnya adalah kemampuan ini, kemampuan, depannya adalah kemampuan. Ada yang mau ditanyakan, Pipit? Pipit? Iya, Prof. Ya, mau nanya nggak, Nak? Ini Prof, tadi kan ini Prof ngomong kalau penelitian ini kan yang deskriptif ini ingin menggambarkan sesuatu, Prof. Betul. Terus Pipit ini buat judul ini penerapan pembelajaran berbasis computational thinking untuk mendukung kemampuan pemecahan masalah pada mata pelajaran matematika materi aritmatika sosial di bagian presentase keuangan. Itu udah Bagus. termasuk di deskriptif belum, Prof? Betul, udah. Udah, sayang. Jadi yang Prof. kamu ingin lihat adalah kemampuan computational thinking-nya, kan? Iya, Prof. Nah, tinggal latar belakangmu yang harus bagus. Bahwa memang kamu perlu untuk melihat kemampuan computational thinking. Materinya apa, sayang? Materinya aritmatika sosial, Prof. Aritmatika sosial. Ada apa dengan aritmatika sosial? Kenapa kamu ingin melihat computational thinking-nya? Kenapa penting jadi- kamu lihat computational thinking-nya? Apakah memang tidak harus melihat computational thinking atau tidak? Nah, kalau tidak ya jangan gitu. Jadi itu di latar belakangmu harus sangat tergambar memang harus melihat computational thinking. Itu aja saran saya. Kalau sudah ada semua aman. Ya, bagus. Ada lagi yang mau ditanya siapa lagi? Kalau Bella apa Bel? Bella. Ya Bel. Bella itu tentang statistika. Judul awal Bella itu implementasi software Free Pascal ID pada materi statistika untuk meningkatkan kemampuan computational thinking siswa SMP. Be. Ini deskriptif kan sayang? Ya. Seperti penjelasan. Implementasi berarti kan penerapan ya. Oke lah, tapi kadang-kadang orang ngomongin tentang penerapan maka dia masuknya ke one shot case study. Tergantung kamu nanti menggunakan metodenya apa. Apa sih? Jadi jangan pakai implementasi deh nak, penerapan aja. Jarang. Tapi kalau mau implementasi nggak apa-apa. Itu kan hanya permainan kata. Boleh. Ada yang implementasi, ada yang penerapan. Intinya kamu ingin menerapkan suatu metode atau model terhadap materi, gitu kan? Betul. Yang dilihat adalah computational thinking-nya. Sama. Mengapa kamu lihat computational thinking? Untuk materi apa tadi, Sang? Statistika. Hati-hati, statistika itu besar. Jadi harus lebih spesifik lagi. Baik. Karena kalau kamu ngomongin statistika, maka mulai dari penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran ukuran keruncingan. Boleh sih kalau mau 10 tahun kuliah. Nggak apa-apa. Boleh, Nakku. Jadi saran saya jangan terlalu muluk-muluk. Sedikit tapi dalam. Kalian mateng, cepat selesai. Yakinlah. Jadi jangan mau semua diteliti, nanti disisakan dulu. Gitu ya. Oke ya Bella. Baik. Sama-sama. Haikal, gimana Haikal? Kalau saya Bu itu tentang penggunaan penerapan model PMRI dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi bangun ruang siswa kelas 7. Stop. Tolong tidak pakai peningkatan ya. Tadi saya Bella juga saya dengar tadi ada peningkatan. Nggak ada peningkatan kalau deskriptif.
Dia hanya menggambarkan saja. Karena kalau kalian menggunakan kata-kata peningkatan, maka kalian harus melihat gen score-nya. Kalian bandingkan menggunakan rumus gen score. Nah, kita tidak situ kalau deskriptif. Tidak sampai ke melihat membandingkan. Kalau membandingkan sudah masuk eksperimen dong. Oke, Bos? Iya, siap, Prof. Ya, jadi hanya ulangi tadi nakku, Haikal. Penerapan. Penerapan model pembelajaran PMRI dalam kemampuan dihilangkan peningkatannya, Prof. Dalam kemampuan pemecahan masalah pada materi bangun ruang. Oke, jadi sebenarnya penerapan pendekatan PMRI pada materi bangun ruang. Nah, lagi-lagi nih, bangun ruang tuh luas. Ambillah satu saja, Haikal. Jangan nak kau teliti galau, saro, dak lulus-lulus. Oke, Prof. Ya, ambil satu kontennya, misalnya bangun ruang itu misalnya luas permukaan, terus bisa saja diagonal, gitu ya. Boleh saja Ya. itu, ya, antara titik dengan bidang, boleh gitu ya. Nah, tapi tinggal kamu referensinya itu yang harus kamu baca bahwa memang itu bermasalah gitu loh. Ya, takutnya itu cuman begini, tapi sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Nah, itu yang harus hati-hati, ya. Oke, Prof. Oke, Haikal. Baik. Siapa lagi nih? Tia, gimana Tia? Izin ya, Prof. Untuk judul penelitian dia sendiri itu analisis kemampuan literasi siswa SMP kelas 8 pada materi SPLDV ditinjau dari motivasi belajar siswa. Masya Allah, nggak usah begitu. Analisis buang satu. Langsung Baik, saja kemampuan apa tadi nakku? Berpikir. kemampuan literasi matematika, Prof. Kemampuan literasi matematika, apa? Kenapa kemampuan literasi Nah, matematikanya? jadi untuk judulnya kan kemampuan literasi matematika siswa SMP kelas 8 pada materi SPLDV ditinjau dari motivasi belajar siswa. Jadi kan kadang siswa tuh kurang. Sayangku, kamu nggak paham arti literasi matematik. Literasi matematik itu adalah kemampuan berpikir menggunakan semua materi ya. Kemampuan fakta, prosedur, gitu ya. Itu kemampuan literasi matematik. Artinya materinya itu harus banyak karena dia beyond kurikulum. Artinya dia menggunakan beberapa konten. Nah, kalau kamu tadi materinya tentang apa? SPLDV ya? Iya, Prof. SPLDV saja kenapa harus hanya SPLDV saja literasi matematiknya gitu. Karena sedangkan literasi matematik itu dia menyangkut beberapa materi. Jadi kontennya harus 4. Ada 4 kan materi itu. Ada geometri, aljabar, bilangan, dan data, dan ketidakpastian. Nah, kamu ambil yang mana salah satu itu. Misalnya kamu ambil geometri misalnya. Maka geometri nanti kamu berikan tadi kemampuan literasi matematik pada materi misalnya ya geometri menggunakan apa sayang? Pedagoginya apa? Pedagogi. Nah, pedagoginya pakai apa? Model apa? Pendekatan apa? Untuk Oke, maaf, Prof. Untuk pedagoginya itu pendekatannya itu belum fix banget karena kan untuk judulnya itu ditinjau dari motivasi belajar siswa gitu. Aduh, jangan deh. Nggak usah deh, nggak penting begitu. Sana kamu yang akan melihat, kan nggak matching antara kemampuan literasi matematik yang dilihat motivasi gitu loh. Kan tidak pas gitu. Kecuali kamu menerapkan sesuatu untuk mengetahui kemampuan motivasi, benar. Karena kamu sekarang melihatnya kemampuan literasi matematik, kan double jadinya. Agak beda arah. Satu literasi matematik, satunya motivasi. Itu ya. Oke, tolong diperbaiki ya. Baik, Oke, Prof. baik. Ya, sekarang sudah 2:30. Saya ingin tanya siapa yang ada yang mau ditanyakan atau tidak. Izin Prof. Zelvi izin bertanya. Hmm. Zelvi izin bertanya mengenai judul Zelvi. Yang judul yang Zelvi buat itu tuh permasalahannya mengenai
pemecahan masalah matematis. Nah, model pembelajaran yang dipakai itu model pembelajaran contextual teaching and learning. Jadi judul yang Zelpi buat itu penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam menyelesaikan soal non-rutin pada materi pertidaksamaan linear atau variabel. Oke, kemampuan pada soal non-rutin. Jadi banyak sekali variabelmu yang akan harus kamu pahami. Ya, ada apa dengan soal non-rutin, ada apa dengan CTL, gitu ya. Ada apa dengan SPLDV, sehingga kamu harus mau menggunakan mengobatinya menggunakan CTL. Ya, jadi itu yang harus kamu perhatikan. Gitu ya. Izin tanya lagi, Prof. Jadi Boleh. untuk di latar belakangnya itu yang kayak kata Prof tadi itu ngejelasin masalah matematikanya kan. Jadi kan masalah yang SPLDV. diambil itu pertidaksamaannya. Berarti di Ya. paragraf pertama itu membahas tentang hal itu. Lalu Betul. model yang Bila ambil ya Prof, atau mengenai masalah pemecahan masalah matematisnya. Itu kan mau yang kamu lihat, ya kan? Ya. Ya. Nah, sekarang justru kamu mematchingkan atau mengklopkan antara persamaan linear itu dengan kemampuan pemecahan masalah. Paham maksud Ibu? Apakah memang permasalahannya itu untuk pertidaksamaan linear, persamaan linear atau pertidaksamaan? Pertidaksamaan, Prof. Pertidaksamaan linear itu yang dilihat itu adalah kemampuan pemecahan masalah gitu. Masalahnya itu adalah mereka tidak mampu dalam memecahkan masalah. Apakah ada referensinya? Satu. Kemudian kedua, mengapa pakai CTL? Dan itu harus dicari referensinya. Bahwa memang yang akan ngobatinya itu pakai CTL. Itu ya, Zel? Baik, Ada lagi yang mau Prof. Terima bertanya? kasih. Oke, sama-sama. Alia. Alia, di mana engkau? Alia di kosan, Prof. Oh, bukan. Di mana kamu di sini? Oh, Mana Lia? Kamu Lia? Oh, Lia kamu di mana? Gak ada tuh. Oke, di atas. Oke, sorry Lia. Ya, lanjut ya. ya nggak apa-apa, Prof. Ini, Prof, izin bertanya. Alia ini mengusung penggunaan pendekatan program based learning. Nah, untuk program based learning ini kan program based learning atau problem based learning, Prof. Maaf. Oke. Ya. Salah baca. Oke. Kan Terus? kalau problem based learning itu kan berbasis masalah dan biasanya itu menggunakan kayak slide presentasi PowerPoint untuk menjelaskan apa saja masalah kepada siswanya. Dan ini Alia mengangkat judul penelitian itu adalah efektivitas penggunaan problem based learning untuk efektivitas penggunaan. Saya stop. Karena kamu deskriptif, nggak cocok kalau efektivitas. Efektivitas itu pengaruh. Pengaruh itu untuk metode eksperimen. Sedangkan kita yang pertama ini adalah metodenya deskriptif. Jadi buang efektivitasmu itu. Berarti langsung ke penggunaan aja kok? Ya, penerapan apa? Oh, ini Prof. Penerapan problem based learning untuk model pembelajaran problem based learning, terus penerapan model pembelajaran problem based learning untuk menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas siswa. Tadi kan udah bilang, jangan menumbuhkan, jangan meningkatkan. Kamu tuh hanya ingin mendeskripsikan loh sayang. Jadi penerapan problem PBL terhadap pada materi apa, terhadap apa gitu. Jadi kamu ingin menerapkan sesuatu pada materi sesuatu yang untuk mengetahui kemampuan apanya, gitu loh sayang. Gitu untuk deskriptif. Yang kamu ingin lihat kemampuan apanya?
Kemampuan pemecahan masalah, Prof. Kemampuan pemecahan masalah. Gitu ya. Jadi penerapan problem based learning pada materi apa sayang? Materi ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan. Menggunakan media kartun pada siswa kelas 2 SMP, Prof. Apakah matching, Prof? Pada menggunakan media kartun. Jadi beda-beda. Jadi kamu PBL-nya itu adalah menggunakan problem yang dalam bentuk kartun. Betulkah? Iya, benar, Prof. Nah, jadi nggak begitu tuh bunyinya. Penerapan PBL menggunakan media kartun. Oke ya? Iya, Prof. Atau problem berbasis media kartun, boleh. Berbasis kartun, nggak usah medianya buang, berbasis kartun, jadi orang akan paham bahwa problemmu itu nanti dalam bentuk kartun. Bener? Bener begitu Ya. maksudnya? Benar, Prof. Oke, pada materi apa tadi sayang? Ukuran pemusatan. Bukan pemusatan data kelompok. Ya, nggak apa-apa. Ukuran pemusatan untuk mengetahui kemampuan Pemecahan masalah. pemecahan masalah pada SMP. Terererereret. Nah, gitu kan? Iya, Itu Prof. deh, itu judulmu. Tinggal di latar belakang, ini kan bukan urusan judul ya. Kalau judul itu setiap hari bisa berubah. Tinggal latar belakangmu yang kamu temukan itu nanti yang bermasalah. Memang bahwa materi ukuran pemusatan itu bermasalah, kemudian dia bisa dipecahkan atau diselesaikan dengan problem based learning, kemudian bisa juga diselesaikan dengan menggunakan kartun bentuk problemnya. Nah, itu yang akan kamu cari sayang, referensi-referensinya. Iya, Prof. Oke? Ya. Oke, Terima Nak. kasih, Prof. Sama-sama. Ada lagi, ini siapa nih yang di slide yang kedua? Saya tanya, saya lihat siapa? Puspita. Puspita, kamu nggak kelihatan nih sayang. Wajahmu. Oh, berdua. Sama siapa, Nak? Sama Sandrina, Kak. Satu kos ya. Oke, Puspita ada apa? Kalau Puspita itu mengambil judul pengaruh penggunaan lembar. Jangan. Kan saya sudah bilang, ini urusannya deskriptif, bukan eksperimen. Jadi jangan urusan pengaruh. Loh, siapa nih yang masih pakai pengaruh? Judulnya. Thomas, buang Thomas. Diana, nggak boleh Diana. Karena kita urusan yang pertama ini adalah deskriptif. Ya, jadi hanya kemampuan atau penerapan atau implementasi gitu ya. Itu judulnya ya. Oke Diana, diubah ya sayang. Karena kalau kamu lihat pengaruh itu nanti untuk yang pertemuan yang berikutnya itu untuk menggunakan metode eksperimen. Oke, siapa lagi? Amori. Iya, Prof. Amori Jadi, apa? judul Amori itu analisis faktor penyebab kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal-soal trigonometri yang berhubungan dengan sudut berelasi. Wow, kalau sudah ketemu faktornya ngapain? Belum tahu, Prof. Nah, jadi kalau kamu itu nggak begitu judulnya, nanti itu jadikan rumusan masalah aja, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Jadi judulmu harus kemampuan gitu, kemampuan ini terhadap ini, kemampuan matematikanya apa, pada materi apa, menggunakan model apa, itu aja untuk deskriptif. Izin, Ya? Prof. Ya sayang, siapa tuh? Diana, Prof. Diana. Jadi untuk judul Diana itu ada kemampuan pemecahan masalah peserta didik, materi fungsi komposisi dan inverse kelas 11 menggunakan LKPD digital berbantuan live worksheet, Prof. Oke, bagus. Ya, jadi kamu gunakan itu. Ya, jadi pengaruhnya buang. Makasih, Prof. Sama-sama. Siapa lagi yang mau ngomong? Boleh. Izin, Prof. Siapa tuh? Hairudin. Ya. Jadi untuk judulnya Hairudin itu penerapan pembelajaran berbasis computational thinking pada mata pelajaran matematika materi dimensi 3 Tolong jarak titik buang. garis. Mata pelajaran matematika itu kan terlalu panjang ya. Buang. Pada materi aja langsung.
Oh, berarti langsung pada materi dimensi 3 jarak titik ke garis kelas 12 SMA. Nah, dimensi 3-nya buang, langsung jarak titik pada garis. Oh, baik, Prof. Berarti Ya. pada materi jarak titik ke garis kelas 12 SMA. Menggunakan apa? Penerapan pembelajaran berbasis computational thinking pada materi jarak titik ke garis kelas 12 SMA. Iya, itu kan Baru kemampuan batas itu. computational thinking-nya kan ya yang kamu pengen lihat ya. Nah, Iya, Prof. penerapannya menggunakan apa? Oh, berarti Model, ya, model atau pendekatan atau metode itu menggunakan apa? problem based learning, Prof. PBL. Tinggal kamu cari aja PBL itu memang bisa untuk mengetahui kemampuan computational thinking pada materi matematika yang kamu sebutkan tadi, gitu. Ya, Baik, Prof. Terima kasih. sama-sama. Oke, yang lain siapa lagi? Ojan? Izin, Prof. Oh, siapa? Ya, Artika. Ya, Artika. Jadi gini, Prof, mau menanggapi tentang yang judul tadi. Itu kan judul lengkapnya untuk Artika itu tadi kemampuan numerasi matematika siswa kelas 9 pada pembelajaran. Ini kan pembelajarannya masih statistika tapi masih luas. Jadi nanti mau dipusatkan lagi. Terus Enggak, sorry. Artika, kalau kamu numerasi, maka udah benar statistika itu. Jadi justru bukan statistika, tapi data dan ketidakpastian. Jadi judulnya gini ya, Prof. Kemampuan numerasi matematika siswa kelas 9 pada materi data dan ketidakpastian. Sabar. Kalau kamu sudah ngomongin numerasi, nggak ada numerasi matematik. Jadi numerasi atau literasi matematik. Walaupun kalau secara dunia itu berbeda ya. Literasi matematik dengan numerasi itu ada perbedaannya. Tapi kalau di Indonesia kan dia mengadaptasi dari Australia, maka istilahnya adalah numerasi. Kalau PISA istilahnya adalah literasi matematik. Kamu menggunakan yang mana? Literasi matematik kah atau numerasi? Numerasi, Prof. Nah, kalau begitu numerasi maka kamu harus menggunakan buku Gauss ya, Merlin Gauss. Jadi harus menggunakan itu. Jadi jangan kamu campur-campur. Jadi harus hati-hati. Nah, yang dilihat itu kemampuan numerasi pada materi data dan ketidakpastian. Menggunakan apa, sayang? Jadi kemampuan numerasi siswa kelas 9 pada materi data dan ketidakpastian melalui konteks wisata Bangka dengan pendekatan PMRI. Oke, jadi saran saya boleh kalau kamu mau ingin menonjolkan konteks boleh. Kalau sudah menggunakan konteks itu pasti orang akan tahu itu adalah PMRI. Nah, ya orang akan pasti tahu karena nggak ada yang lain yang menggunakan konteks itu adalah pasti PMRI atau RME kalau tidak menggunakan budayanya Indonesia. Itu aja. Mau kamu tonjolkan PMRI-nya di judul boleh, tidak juga tidak masalah. Oke, baik, Prof. Terima Ya. kasih, Prof. Sama-sama. Oke, Jan gimana Jan? Tadi kamu ngilang, sekarang nongol lagi Jan. Mau tanya apa Jan? Nah, kan Ojannya main tuh. Ojan. Yap. Iya, silakan. Untuk punya Fauzan itu judulnya ini, Prof. Penerapan problem based learning berbantuan GeoGebra pada materi SPLDV SMP kelas 8, Prof. Menggunakan apa? GeoGebra itu kan alat bantu ya. Bantuan. Model pembelajarannya menggunakan apa? Atau pendekatannya menggunakan apa? Ini, Prof, judul awalnya tadi penerapan problem based learning berbantuan GeoGebra pada materi SPLDV kelas 8. Yang dilihat kemampuan apa? Kemampuan ini, Prof. Pemecahan masalah SPLDV, Prof. Nah, itu kan nggak ada tuh. Artinya kan harus ditambah itu ya, kemampuan pemecahan masalahnya. Tinggal nanti di latar belakang kamu lihat bahwa memang SPLDV itu bisa dipecahkan dengan PBL dan juga bisa untuk mengobati kemampuan pemecahan masalahnya. Itu ya, Jan? Oke. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Oke, nakku, sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau semuanya sudah oke? Izin bertanya, Prof.
Boleh, boleh. Siapa itu? Aisyah. Silakan Aisyah. Aisyah sama Putri. Habis ini Putri ya. Ya, silakan Aisyah. Ya, Prof. Mau bertanya tentang judul Aisyah, Prof. Nah, Hmm. Aisyah ini judulnya kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi geometri dan konteks taman rumah kaca dengan pendekatan PMR. Oke. Udah. Bagus. Tinggal di latar belakangnya aja nanti saya mau lihat. Oke. Ya. Wah, banyak nih 4 orang. Siapa? Putri, silakan Put. Sebelumnya judul yang Putri pilih itu pengaruh pendekatan PMRI terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis pada materi SPLDV. Nah, kata Prof tadi kan pengaruhnya dibuang. Karena Kalau apa? Kenapa dibuang? karena eh, bukan termasuk dari penelitian deskriptif, Prof. Oke, Eh, bagus. Ya. Kalau misalkan Putri rubah menjadi kemampuan berpikir kreatif matematis pada materi SPLDV menggunakan pendekatan PMR itu bagaimana, Prof? Boleh-boleh aja. Yang penting kamu kreatif itu bisa memang diobati atau kemampuan kreatif itu dengan PMRI gitu. Di latar belakangmu yang penting. Baik, Prof. Ya. Kalau memang ada memang PMRI bisa untuk membuat siswa berpikir kreatif, silahkan. Nanti yang kita lihat kan nanti di latar belakangmu, referensi-referensimu memang ada itu. Oke? Baik, Prof. Terima Oke. kasih. Sama-sama. Oke, Desi, silakan Des. Izin Prof, sebelumnya Desi itu mengambil judul yang eksperimen, yaitu penggunaan Desmos Graphing Calculator dalam kemampuan pemecahan masalah matematika pada materi SPLDV di tingkat SMA. Nah, tapi Desi akan menggantinya menjadi kemampuan penalaran pada materi SPLDV menggunakan model kreatif problem solving dengan Desmos yang tadi. Boleh, boleh. Asal di latar belakangnya ada ya. Memang di materi SPLDV-nya itu masalahnya memang itu berpikir apa tadi nakku? Penalaran, Prof. Penalaran memang dan diobati dengan modelnya apa sayang? Creative problem solving. Creative problem solving ya. Kalau memang itu ada silahkan. Bagus. Yap. Makasih. Ya, sama-sama. Referensi nggak boleh satu ya. Ya, Prof. Hanya satu gitu nggak boleh. Jadi memang minimal kalau saya sih ngomongnya minimal 5. Tapi kan lihatlah kalian ya. Karena kan masih belajar ya. Oke, tolong diturunkan raise hand-nya. Sekarang Vera. Silakan Vera. Izin Prof. Judul yang akan saya ambil itu penerapan pembelajaran matematika realistik terhadap kemampuan penalaran siswa pada soal tipe PISA, Content Change and Relationship jenjang SMP. Oke, ulangi sayang. Penerapan pembelajaran matematika realistik terhadap kemampuan penalaran siswa pada soal tipe PISA, Content Change and Relationship jenjang SMP. Baik. Oke, ya, nggak apa-apa. Silahkan. Nah, untuk jenjang SMP-nya ini boleh. disertakan kelasnya atau tidak? Kalau mau, saran saya di kelas 8. Karena kan orang AKM itu kan kelas 8. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kamu hanya ingin menggunakan itu di kelas 7, boleh. Jadi kelas 7 gitu. Kalau kelas 7 kan pasti SMP. Ya. Tergantung change and relationship-nya itu di materi yang kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9. Itu ya. Artinya kalau kamu ambil di kelas 7, maka yang digunakan itu adalah materi-materi di kelas 6, 5, 4, 3, 2, 1 SD. Ya kan? Jadi tergantung kurikulum yang kamu ambil menggunakan yang mana. Ya sayang? Baik, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Terus siapa lagi? Sebentar. Nadia ya? Atau siapa? Enggak tahu. Iya, Prof. Oke, Nadia, habis itu Zakia, habis itu Farid, habis itu Ingrid, habis itu Riyama, habis itu Dela. Panjang banyak ya. Bagus. Lanjut.
Silakan. Jadi judulnya ada itu penerapan model pembelajaran problem-based learning berbantuan Desmos terhadap kemampuan literasi numerasi pada materi SPLDT. Wow, ulangin aku panjang kali. Penerapan model pembelajaran problem-based learning PBL, berbantuan berbantuan Desmos, oke. terhadap kemampuan literasi numerasi pada materi Sebentar, SPLDT. literasi numerasi itu nggak ada. Jadi jangan kamu campur. Jadi numerasi saja atau literasi matematik itu yang harus dibakukan ya gitu. Nanti kamu pusing sendiri nanti kalau kamu campur literasi numerasi. Jadi hanya numerasi saja ya. Numerasi saja kata-katanya atau literasi matematik. Oke? Ya, tinggal kamu tahu membuat di latar belakang yang ada referensinya. Itu aja. Kalau judul kan gampang. Nanti kalau kamu begitu di dalamnya tidak matching, nah itu harus diubah gitu. Itu ya. Oke. Ya, selanjutnya siapa anakku? Tadi saya sudah sebutin. Nah, loh. Siapa Zakia? Ya, saya mau tanya tentang judul saya. Hmm. Judulnya itu penerapan model core terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas 8 pada materi pola bilangan. Masya Allah. Core itu apa? Core itu construct, observe, reflect, dan extend. Dari Sebelumnya ada di penelitian Bu Weni, jadi dari buku mana? Referensinya. Jadi kamu harus teori. Itu apa? Model, pendekatan, atau metode? model. Model pembelajaran. Ada fase-fasenya. Iya, itu ada konstruknya, terus observe-nya, reflect-nya. Enggak. Secara teori ya. Jadi kalau memang model pembelajaran, maka harus ada fase-fase pembelajarannya seperti apa. Jadi ambil bukunya ya. Jadi memang buku asli, jangan ambil dari buku dari kalau kamu menggunakan model-model seperti itu harus ada buku aslinya gitu ya. Ditambah dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu ya, supaya kuat. Boleh, Nak? Terima kasih, Prof. Sama-sama. Oke, setelah itu tadi apa? Siapa? Farid ya? Farid? Izin Prof, ini Farid off cam karena tadi keluar Prof. Enggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, untuk judul dari Farid itu kemampuan spasial siswa pada materi bangun ruang sisi datar dengan model computer based learning berbantuan GeoGebra, Prof. Modelnya apa, sayang? Computer based learning, Prof. Oh, oke. Computer based learning. Teorinya apa? Teorinya yang materi ya, Prof, maksudnya. Enggak, itu teori dari computer based learning. Oh, itu Prof. Itu pakai berbantuan GeoGebra, jadi nanti Siswa dalam memahami konsep sudut berelasi di sekolah menang pertama dan berdasarkan statistik. Amori mabok. Amori kamu kebuka. Nggak apa-apa. Oh, untung kamu ngoceh sendiri lah. Kalau kamu ngapain, tahuan dah. Oke, Farid. Nggak apa-apa. Tinggal ada teorinya ya, Nak. Oh iya, Prof. Bagus. Jadi harus ada bukunya, ada referensi penelitian sebelumnya ya. Oh iya, Prof. Baik, Prof. Ya, lanjut. Sekarang Ingrid. Ingrid. Izin Prof. Jadi judul Ingrid itu penerapan pembelajaran scaffolding with a solution plan pada materi sistem kerjasama variabel pada kemampuan pemodelan matematika, Prof. Putus-putus, Nakku. Putus-putus. Ulangi. Kamu off cam. Sekarang masih putus-putus. Ya, off cam dulu, kemudian kamu ngomong deh. Ya, gimana? Baik, Prof. Jadi judul Ingrid itu penerapan pembelajaran scaffolding with a solution plan pada materi sistem perkerjasamaan dua variabel terhadap kemampuan pemodelan matematika. Bagus. Tinggal saya mau lihat aja tuh di latar belakangnya ada atau enggak. Referensinya ya. Itu bagus. Tinggal saya lihat aja memang itu memang mengobati itu atau tidak. Itu ya. Oke ya. Kalau secara garis besar ininya benar. Oke, lanjut.
Oke, kalau sudah Ingrid, Riyama, silakan. Izin Prof, di sini Riyama ada dua opsi judul. Yang pertama itu pengaruh pendekatan konkret piktorial abstrak atau CPA terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi aritmatika sosial. Masya Allah. Sekarang saya tanya deh, apa di latar belakangmu? Menurut siapa itu bisa memecahkan masalah itu? Kenapa, Prof? Di latar belakangmu itu seperti apa? Kalau di latar belakang, Riyama jelasin dulu tentang apa itu aritmatika sosial, terus kemampuan pemecahan masalah siswa pada Bukan. materi. Kamu nggak perlu menerangkan apa itu aritmatika sosial. Yang saya sampaikan tadi, aritmatika sosial itu penting. Nah, gitu. Tinggal kenapa pentingnya? Itu yang harus kamu dapatkan dari referensi-referensi. Sehingga dia bisa, terus ada penyakitnya. Penyakitnya orang belajar matematika kenapa? Sulitnya di mana? Dalam penerapan konsepnya itu, Prof. Penerapan konsep. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Menurut siapa? Pemecahan masalah apa aritmatika sosial? Aritmatika sosial itu kan untung, rugi, ya kan? Iya. Neto, bruto, gitu-gitu kan, Nak? Nah, itu menurut siapa? Ada berapa referensi yang kamu pakai sehingga memang dia sulitnya untuk menerapkan itu gitu. Nah, itu aja yang kamu harus diperhatikan. Terus bisa menggunakan apa tadi, Nakku? Modelnya? Pendekatan CPA. CPA. Nah, kenapa CPA? Mengapa menurut siapa CPA bisa membuat memecahkan masalah dari aritmatika sosial? Nah, itu yang harus kamu temukan ya. Jadi ada sesuatu yang baru, silakan ditambah gitu ya. Iya, Prof. Oke. Makasih, Prof. Sama-sama. Terus Dela, kenapa Del? Oke, terima kasih Prof. Jadi judul penelitian Dela itu penerapan pembelajaran kolaboratif kelompok terhadap pemahaman konsep geometri dengan menggunakan teknologi digital pada materi bangun ruang dan jaring-jaringnya. Wow, hati-hati dulu. Kebanyakan bangun ruang udah jaring-jaringnya pula. Jangan kebanyakan nak materinya, nanti kamu setengah mati. Sedikit tapi kamu dalam. Itu saran saya. Bagus gitu asal ada referensinya. Kemudian tapi jangan terlalu banyak, nanti kamu nggak selesai-selesai. Ya. Oke, Del, itu aja saran saya. Ini untuk secara garis besar sudah oke. Oke, lanjut. Siapa lagi? Danisa. Habis itu Gina. Muncul lagi. Habis itu Amalia. Siapa lagi yang res? Habis itu siapa lagi? Nabila. Oke ya. Habis itu selesai ya. Nanti saya paparkan dulu. Oke, silakan Danis. Izin off cam, Prof. Soalnya lag kalau on cam. Ya. Jadi judul saya kepikirannya pengembangan LKPD digital matematika berbasis etnomatematika pada Masjid Agung Palembang, materi kesebangunan dan kekongruenan. Wow. Ulangi. Pengembangan LKPD digital matematika berbasis etnomatematika. Stop, Danis. Salah, sayang. Kamu belum mengembangkan. Kamu sekarang nih metodenya adalah deskriptif, belum pengembangan. Nanti pertemuan yang selanjutnya yang akan datang setelah Meet. Pengembangan itu setelah Meet, ya. Jadi sekarang itu kamu harus menerapkan dulu atau melihat kemampuannya atau implementasi ya, gitu-gitu. Gitu, Nis, ya. Tapi untuk LKPD digitalnya nggak apa-apa, Prof. Oh, boleh, silahkan. Jadi kamu ingin menerapkan LKPD digital pada materi apa, Nak? Kesebangunan dan kekongruenan. Kesebangunan dan kekongruenan menggunakan apa? Berbasis etnomatematika. Oh, berbasis etno. Apa yang etno yang kamu ketahui, Nak? Dengan ada pencampuran budayanya. Budaya apa, sayang? Budayanya di sini saya ambilnya Masjid Agung Palembang. Ada apa dengan Masjid Agung?
Hati-hati ya. Jadi jangan mencampurkan. Mengapa Masjid Agung? Melihat dari bangunannya itu ada yang sebangunannya dan kekongruenannya. Heeh. Terus apanya? Terus nak, yang dilihat kemampuan apanya? Yang dilihatnya pakai LKPD digitalnya. Bukan, yang dilihat kemampuan apanya? Kemampuan matematika yang dilihat apa sayang? Hmm, Apa nakku? Nggak kedengeran saya. Konsepnya, Pemahaman konsep. iya. Pemahaman konsep pakai Masjid Agung. Emang kenapa? Metodemu apa? Hati-hati ya. Metodemu apa? Ini bukan deskriptif loh. Kalau etnomatematik pakai etnografi nanti jadinya. Oh iya, soalnya kemarin kan saya nanya Pak Somakim Prof di dianjurinnya ke arah etnomatematika. Boleh-boleh aja, tapi kan kamu ingin menerapkan, mendeskripsikan sesuatu kan? Jadi kamu metodenya bukan deskriptif, tapi metodemu adalah etnografi. Coba tanya lagi dengan Pak Somakim. Pak, saya ini masih S1, Pak. Mati nanti saya ini, Pak, pakai etnografi. Kamu paham nggak etnografi itu apa? Belajar dengan Pak Somakim, nggak apa-apa. Kalau jadi jatuhnya adalah hanya mendeskripsikan saja, anakku. Jadi saran saya, kamu menggunakan konteks kalau yang begitu. Jadi jangan jangan kamu gunakan kayak gini. Gini aja deh, kamu tanya dengan Pak Somakim, gimana Pak, saya hanya mendeskripsikan saja, Pak, gitu. Itulah intinya. Bukan untuk menggunakan etnografi, ya. Oke. Iya, Prof. Ya, dalam Terima kasih, lagi. Prof. Sama-sama, Danis. Oke, Gina, silakan Dina. Baik, Prof, izin off cam ya. Mm-mm. Di sini judul Gina itu pengaruh model pembelajaran berdiferensiasi terhadap kemampuan literasi matematika siswa SMP. Oke, Refki. Bisa nggak dia pakai Refki? Dia pakai pengaruh. Bisa nggak untuk metode deskriptif? Untuk metode untuk penelitian deskriptif tidak bisa Bu, menggunakan pengaruh karena itu lebih ke eksperimen, Bu, begitu. Bukan lebih ke, tapi menggunakan eksperimen gitu. Betul, Bu. Oke, Gina. Ubah, Gin. Iya, Prof. Oke, ada yang mau ditanya lagi, Gin? Enggak? Jadi gantinya ke penerapan. Kemampuan ini kah? Kemampuan bagaimananya kah? Atau menerapkan ininya gitu-gitu ya? Oke? Baik, Prof. Ya. Baik. Oke, lanjut Amalia. Baik, Prof, untuk judul Amalia sendiri itu kemampuan pemecahan masalah matematika pada materi barisan dan deret aritmatika dengan pendekatan PMRI. Konteks Kota Praumuli, siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Praumuli. Ulangi. Kemampuan pemecahan masalah matematika pada materi barisan dan deret aritmatika dan dengan pendekatan PMRI konteks Kota Praumuli. Baik, saran saya jangan barisan dan deret. Barisan aja kek atau deret kek saja. Gitu ya, barisan aritmatika atau deret aritmatika. Jangan kamu campur kedua-duanya. Baik, Prof. Karena kamu masih S1. Untuk yang lain saya oke saja, nggak apa-apa. Yang penting di latar belakangnya benar. Baik, Prof. Oke, Gina tolong turunkan tanganmu, Gina. Nabila, silakan Nabila. Baik, Prof, izin off cam ya, Prof. Judul Nabila itu kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada materi aritmatika sosial berbasis computational thinking, Prof. Ulangi. Kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada materi aritmatika sosial berbasis computational thinking. Sebentar. Computational thinking itu apa? Model kah atau apa? Pendekatan, Prof. Pendekatan computational thinking?
Serius. Coba cek ulang. Kemampuan computational thinking atau pendekatan computational thinking. Kalau dia pendekatan, maka ada bagaimana mengembangkan pembuatan materinya. Bisa proses dalam proses pembelajarannya. Ada bagaimana cara menilainya. Apakah seperti itu? Iya, Prof. Oh iya, oke. Computational thinking. Sebentar. What is that? Interrelated set of Ini, Prof, skill kalau and practices for solving complex problem. Dia bukan pendekatan. Dia metode yang digunakan menyelesaikan suatu masalah yang kompleks. Itulah computational thinking. Bukan metode pembelajaran, tapi metode dalam menyelesaikan suatu masalah yang kompleks. Itu computational thinking. Dia bukan pendekatan, dia bukan model, dia bukan metode pembelajaran. Jadi kamu harus menggunakan apa pedagoginya. Tambahkan itu, Nabila. Baik, Prof. Oke. Hidayah. Suara Hidayah masuk enggak? Masuk, tapi lembut, Nian. Tak jauh, Nian. Hidayah. Kedengeran enggak, Prof? Apa, nakku? Jadi judul yang Hidayah angkat itu adalah penerapan model pembelajaran STEAM berbasis proyek terhadap kemampuan kolaboratif siswa SMP kelas 8 pada materi teorema Pitagoras. Wow, kamu itu ini loh, berat loh itu. Iya, Prof. Bagus, tapi untuk anak S1 asal kamu mampu aja, nggak apa-apa. Siapa pembimbingmu? Bu Nyimas, Prof. Bu Nyimas nggak bukan ahli kolaboratif. Bu Nyimas itu nilai. Kalau kontennya geometri, jadi harus sesuaikan dengan itu dong. Harus sesuaikan dengan keahlian dari pembimbingmu, nakku. Nanti kamu sendiri yang susah nanti. Ya? Iya, Prof. Kasih, Prof. Oke, sama-sama. Kalau memang mau seperti itu ya nggak apa-apa, tapi nanti kamu dihantam orang. Kamu paham nggak pendekatan menggunakan kolaboratif itu seperti apa? Metode kolaboratif learning. Belum, ini kalau modelnya pakai STEAM, tapi untuk mengukur kemampuan kolaboratifnya. Oh, nggak bisa. Kemampuan kolaboratif itu bukan diukur. Kolaboratif itu pembelajaran menggunakan kolaboratif learning. Pembelajaran kolaboratif. Bukan untuk, jadi yang kamu ukur itu kemampuan matematiknya dong, Say. Kemampuan pemecahan masalah, kemampuan penalaran, kemampuan pemahaman konsep, kemampuan komunikasi, kemampuan representasi, gitu-gitu. Ya, jangan ngurusin kolaboratif. Kolaboratif itu bagaimana proses kolaborasi di dalam proses pembelajaran dia berdiskusi gitu. Nah, itu baru benar. Karena kan kamu orang matematik ya, bukan orang pendidikan. Sorry, bukan orang pendidikan itu maksudnya pendidikan umum gitu kan. Kita ada S3 pendidikan, ilmu pendidikan kan. Gitu ya, Hidayah ya. Oke, tolong diperbaiki. Oke, aku ini mari ngurusin judul aja kita nih hari ini. Kalian udah panik semua nih. Tolong ubah. Tolong diubah seperti itu. Oke, apa ini? Lalu deskripsi untuk ini apa siapa ini sayang? Hairudin, izin bertanya supaya mudah membedakan masing-masing jenisnya. Eksperimen menggunakan kata efektifnya pengaruh meningkatkan itu buang. Ya, jadi kalau untuk eksperimen itu orang UPI yang maksud menggunakan kata-kata meningkatkan. Kalau menumbuhkan gitu ya, itu gaya. Kemudian untuk deskripsi kemampuan penerapan implementasi. Kira-kira apakah ada kata-kata yang digunakan dalam judul menunjukkan enggak ada. Kalau eksperimen pasti pengaruh ya pengaruh perbandingan gitu ya, perbedaan, nah itu eksperimen. Kalau pengembangan itu adalah pasti menggunakan pengembangan, menggunakan desain riset. Tapi kalau deskriptif itu ini salah nih.
Atau pengembangan ini nggak ada anakku. Kalau deskriptif hanya kemampuan, penerapan, implementasi. Gitu, Hairudin. Oke ya, baik. Kalau begitu saya munculkan share screen untuk materi. Mudah-mudahan ini masuknya sudah ke rumusan masalah ya. Sebenarnya kan kita larinya kan ke rumusan masalah ya hari ini aku. Ini harapan saya latar belakang kalian sudah ada kemajuan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ada konten matematikanya, ada pedagoginya, kemudian ada gabungan keduanya. Saya share screen terlebih dahulu terkait dengan materi kita. Ya. Perumusan masalah, variabel dan variabel hipotesis penelitian. Nah, saya selalu mengatakan aneh bila tenaga peneliti bingung mencari masalah yang dapat diteliti. Nah, hidup ini penuh masalah, nak. Banyak sekali permasalahan yang dihadapi dalam setiap bidang ilmu dan dalam aspek kehidupan. Pasti deh, melek mata aja masalah. Aduh, telat gitu kan. Waduh, Zoom udah mulai, saya belum masuk. Nah, itu udah masalah, anakku. Masalah pengukuran waktu. Nah, sehingga permasalahan itu tidak pernah habis. Jadi tinggal referensi-referensi apa yang kalian gunakan. Jadi inilah masalah yang perlu kalian cek itu adalah seperti ini. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi awalnya diarahkan untuk memecahkan masalah yang bersangkutan, tapi sekaligus menghasilkan masalah-masalah yang baru. Jadi ini terus proses berlangsung terus ya. Nah, sehingga perlu diasah kepekaan kalian, dinamika sesuai dengan perkembangan iptek, sosial kemasyarakatan, fenomena alam, sehingga permasalahan dapat terdeteksi. Jadi itu yang kalian harus gunakan. Jadi munculnya masalah adalah seperti ini. Kalian bagaimana cara mengasahnya? Baca. Banyak baca, anakku. Modalmu hanya baca. Bacanya apa? Jangan baca komik. Tapi bacanya adalah baca referensi, artikel, buku gitu ya, yang terkini gitu. Koran, di koran itu kan macam-macam, ada koran yang secara online, ada yang secara hard copy, itu silakan aja. Oke? Nah, mencari dan menyeleksi permasalahan untuk diteliti itu seperti apa? Menemukan masalah. Tenaga peneliti harus banyak kontak dengan sumber informasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, baca jurnal, ikut seminar, kemudian melakukan observasi ke lapangan, sehingga dapat menemukan masalah yang menggugah minat untuk meneliti. Oke, kalian sudah ngapain apa? Apakah yang mana yang kalian sudah lakukan? Halo? Siapa yang pernah sudah ikut seminar? Belum. Ngapain kalian? Harus ikut seminar, harus ikut konferensi, harus baca jurnal, banyak baca anakku. Searching sekarang ya. Yang paling enak itu adalah kalian pergi ke Sinta, ke jurnal-jurnal atau ke Google Scholar kan paling gampang ya. Paling gampang itu adalah Google Scholar. Kalau mau bahasa Inggris masuk ke Science Direct. Ya, masuk ke sana. Oke? Kalau mau ditanyakan langsung aja tunjuk tangan ya. Masalah harus dirumuskan secara tertulis dan jelas sehingga dapat dievaluasi tingkat urgensinya atau kepentingannya atau urgensinya. Urgensi itu apa sih bahasa Indonesia itu? Apa ya? Sangat penting, kepentingannya lah gitu. Gitu. Masalah yang diteliti harus merupakan masalah yang aktual dan yang jika diteliti dengan prosedur yang tetap akan memberikan hasil berupa pengetahuan baru. Nah, jadi kan kalian kan ada penelitian sebelumnya gitu kan. Oh, menurut si sebelumnya adalah seperti ini, tapi masih saja ini masih ada masalah gitu. Oh, ternyata untuk materi di integral dia bisa dipecahkan untuk memahami konsepnya menggunakan metode model tertentu. Nah, itu adalah pengetahuan baru. Itu ya hasil dari penelitianmu. Peneliti kemudian jika peneliti aktif mengikuti perkembangan ilmu dan aktif melakukan observasi, maka dapat ditemukan permasalahan yang menarik. Seleksi memilih permasalahan seharusnya mempertimbangkan keahlian peneliti. Makanya kalau dalam hal ini kalian mempertimbangkan keahlian pembimbingmu.
fasilitas yang ada dan prioritas yang digariskan oleh penyandang dana. Kan ini kan nggak ngurusin dana kalian kan, tinggal fasilitas. Nah, fasilitas itu adalah referensi-referensi yang open access. Nah, cara cari open access ya ada di Google Scholar. Itu ya. Buka di Google Scholar, di Google aja kalian klik gitu. Google Scholar masuk, kemudian kalian klik nama judulnya tentang A gitu. Langsung aja muncul. Setelah permasalahan yang akan diteliti terpilih, maka baru kalian rumuskan permasalahan itu. Nah, perumusan masalah bersifat spesifik sehingga jelas fokus dan ruang lingkupnya. Oke ya. Jadi kalau tadi kemampuan apa nakku? Yang terakhir ngomong siapa? Kemampuan computational thinking atau kemampuan pemecahan masalah menggunakan model pada materi SPLDV, menggunakan model problem based learning, gitu ya, pada kelas 8. Oke, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana kemampuan pemecahan masalah pada materi SPLDV menggunakan model PBL di kelas 7 atau kelas 8. Nah, itulah rumusan masalahnya. Paham, nakku? Kalau begitu, Putri, Akika, Jenny, Repa, Masya Allah, namamu 4 kata loh, sama kayak saya. Ratu, Ilma, Indra, Putri. Gabung semua ya. Nah, kalau Putri, apa nak rumusan masalahmu? Sesuaikan dengan judulmu tadi. Apa pinter? Masih di mute? Masih belum terpikirkan, Prof. Allah. Ini orang sudah jalan terus loh, Put. Belum terpikirkan. Kamu harus bangun. Kamu nanti ketinggalan terus, karena ini jalan terus nih. Oke. Saya taunya minggu depan bisa ya. Kamu tanya sama teman-temanmu ya, sayang ya. Oke, Artika, rumusan masalahmu seperti apa? Artika. Prof, suaranya putus-putus. Boleh diulang lagi pertanyaannya, Prof? Rumusan masalahmu apa, sayang? Untuk rumusan masalah sekarang belum ditentuin, Prof. Masih mau memperbaiki di latar belakang dulu. Oh, tadi kan sudah ketahuan di judulmu. Judulmu tadi apa, sayang? Judulnya itu... Sebentar, Prof. Kemampuan apa? Tereret menggunakan konteks bangka kan rasanya ya? Ya, ini kemampuan numerasi siswa kelas 9 pada materi data dan ketidakpastian melalui konteks wisata Bangka. Oke, jadi rumusan masalahnya adalah bagaimana kemampuan numerasi siswa pada materi siswa kelas 9 pada materi data dan ketidakpastian menggunakan konteks bla 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 bla. Itulah rumusan masalahmu. Oke, baik, Prof. Oke? Ya. Oke, langkah-langkahnya. Oke, 1, mencari keanehan dari keteraturan. Hahaha. Itu materi saya yang aneh-aneh. Mendengar keterangan orang tentang keanehan, kemudian mengumpulkan data pendahuluan untuk menyusun pendapat sementara, memilah masalah sehingga dapat ditangani secara bertahap, kemudian memberanikan diri untuk membuat rumusan masalah. Itulah langkahnya. Jadi justru yang diskusi-diskusi begini, tinggal lahirlah rumusan masalah kalian. Oke, Bos? Kalau mau ditanya langsung aja ya. Langsung buka mute, kemudian langsung ngomong. Kemudian mengupayakan penjelasan yang wajar atas keanehan yang ditemukan, menolak kaedah-kaedah yang berlaku jika terasa akan mengekang kreasi Anda, pertanyakan tentang pengetahuan yang lama, hayal dengan bebas, kemudian tidak takut membuat kesalahan. Jadi membuat rumusan masalah itu nggak usah takut. Ya, semua hidup ini penuh masalah. Mengupayakan penjelasan yang wajar atas keanehan yang ditemukan. Ini mirip ya, semirip dengan yang tadi. Komponen masalah, ada subjeknya yang menetapkan adanya masalah yang hendak dipecahkan, ada tujuannya yang hendak dicapai dari upaya pemecahan masalah,
Ada alternatifnya yang dapat dipilih dalam mendekati pemecahan yang dihadapi, dan ada lingkungannya yang akan berinteraksi dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Subjeknya apa? Berarti kelasnya berapa? Kemudian tujuannya apa? Mengetahui kemampuan sesuatu. Alternatifnya apa yang dapat menggunakan pemecahan masalah, yaitu menggunakan model pendekatan kah, model pembelajaran kah, pendekatan pembelajaran kah, atau metode kah, gitu ya. Lingkungannya itu adalah di kelas berapa yang akan kalian lakukan. Pengajuan hipotesis ini kita yang akan datang. Ya, itulah untuk menentukan rumusan masalah. Gampang kan, anakku? Nadia, judulmu tadi apa? Kemudian apa rumusan masalahmu? Judul Nadia tadi, Pak, penerapan model pembelajaran problem based learning bermanfaatnya terhadap kemampuan literasi numerasi pada materi SPDP. Kenapa masih Nah, literasi untuk numerasi, sayang? Literasi numerasi, literasi matematik. kemampuan numerasi pada materi SPDP. Oke. Nah, rumusan masalahmu berarti apa? Bagaimana? Rumusan masalahnya, bagaimana kemampuan literasi, bagaimana kemampuan numerasi pada materi SPDP pada siswa kelas 9. Begitu bukan? Oke. Iya, betul. Gitu ya. Oke. Ya, jadi minggu depan yang saya tahu harus ada latar belakang, langsung ke rumusan masalah dan manfaat. Salah. Rumusan masalah dan tujuan. Habis tujuan langsung manfaat. Manfaat biasanya kalian nyontek sama kakak-kakak kelas kalian. Jadi kadang-kadang saya agak ketawa gitu. Satu untuk siswa, satu untuk guru, satunya untuk peneliti ya. Peneliti yang selanjutnya atau penelitian lanjutan. Nah, itu pakai itulah. Tak apa-apalah. Ini masih belajar ini. Nanti kita bahas ya. Oke, pinter? Ada yang mau ditanyakan, nakku? Caknya lah pacak galau. Akbar? Iya, Prof. Ya. Bagaimana kamu, Bar? Ini Prof untuk penelitian yang Akbar buat judulnya itu penerapan pembelajaran berbasis computational thinking untuk mendukung kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada materi bangun ruang dimensi 3 kelas 11, Prof. Menggunakan apa? Menggunakan problem based learning. PBL. Kok nggak ada tadi disebut? Di judulnya masih belum Akbar tambahkan, Prof. Oke. Tinggal nanti latar belakangnya ya. Baik, Prof. Oke, kita ada ini nggak, Nak? Kita ada LMS. Oh, nakku, ada LMS kita, Nak? Belum ada, Prof. Oh, belum bikin. Oke, nanti minta sama Bu Yeka ya, untuk ada bikin ininya. Tolong ketua tingkat ngikatin ya. Oke. Baik, nakku, ini sudah saya terdengar suara azan asar. Kita selesai. Ada yang masih mau ditanyakan, silahkan. Saya beri waktu. Izin, Prof. Ya, nakku, siapa? Heru. Heru, di mana engkau, Heru? Tunggu Herudin, sebentar. Prof. Kok nggak ada namamu, Heru? Hairudin, Heru, Prof, Oh, maksudnya. Hairudin, Masya Allah. Ya, Hairudin. Jadi pembuatan rumusan masalah itu berarti tidak jauh beda dengan yang ada di judul ya, Prof? Iya. Misalnya kalau judulnya tadi membahas penerapan pembelajaran berbasis computational thinking untuk materi tertentu, terus modelnya itu berarti rumusan masalahnya sama seperti yang di judul itu berarti ya, Prof? Bagaimana pengaruh, gitu kan? Ya, Bla bla Prof. bla 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 bla. Oh ya, betul. Baik, Prof. Terima Tapi kan kasih. kita bukan pengaruh ya, nakku, karena pengaruh itu eksperimen. Pengaruh itu eksperimen, ya. Oke. Oke, Nak. Kalau aman, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Ya.
diperbaiki ya. Kalau yang belum selesai diperbaiki, kalau sudah aman. Oke, sampai minggu depan kita ketemu. Insya Allah kalian sudah oke semua sampai ke tujuan penelitian ya. Baik, Assalamualaikum. Tolong difoto dulu untuk untuk ini masukkan ke grup. Siapa yang moto? Siapa yang moto? Perempuan. Boleh, silakan. Ya Allah, Puspita sama Sandrina. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Ambil apa ini? Slide kedua. 1, 2. Oke ya. Oke, Dak. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak, Prof. Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sama. Thank you, Prof. Yuk, izin ya. Baik, Prof.